rasanya bagi saya ada sesuatu yang kurang bahwa Nabi SAW tidak menjelaskan pada para sahabat tentang surat-surat yang turun itu. Mengapa dia disebut surah? Surah itu bukan surat. Surah itu batas-batas kota. Jadi surah Al-Baqarah bukan surat seperti yang kita maknai orang kirim pesan kepada kawannya yang lain. Tidak. Tapi ia ditandai misalnya Al-Fatihah itu dari Bismillah sampai Waladhdallin. Itu batas-batasannya. Dan yang menentukan batasan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Ini masuk surat ini masuk surat itu. Di kelas tafsir ini kita singgung sedikit tentang Makkiyah Madaniyah. Betul surat itu ada pembagian, tapi pembagiannya berdasarkan mayoritas. Tidak semua surat Makkiyah itu isinya Makkiyah. Tidak semua surat Madaniyah isinya Madaniyah. Karena penempatan itu Nabi SAW yang tempatkan. Boleh jadi keseluruhan surat itu Makkiyah, tapi ada 1-2 ayatnya Madaniyah. Sebetulnya begitu. Sebagai contoh, surat At-Taubah Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Ia turun berkaitan dengan teguran Allah Ta'ala pada orang-orang yang menolak diajak perang Tabuk. Itu di Madinah. Tapi 4 ayat pertamanya dibacakan di Mekkah. Yaumul Hajjil Akbar, Bara'atum minallahi wa rasulih. Dibacakan di Mekkah 4 ayat yang pertamanya. Turunnya di Madinah, tapi dibacakan pertama kali di Mekkah. Jadi maksudnya Madaniyah atau Makkiyah? Makkiyah. Karena dia turun di Madinah pada Nabi SAW, Khalifah Abu Bakar sedang menunaikan ibadah haji. Beliau mendahului Nabi ibadah hajinya itu. Kemudian turun surat Al-Taubah 4 ayat. Nabi perintahkan Imam Ali untuk menyusul kafilah haji itu dan membacakan surat Baroah yang 4 ayat pertama di tanah suci. Sempat terjadi perdebatan antara Khalifah Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Beliau ingin membacakan itu, tapi kata Sayyidina Ali, aku yang diperintahkan Nabi. Rombongan haji sudah berangkat, disusul lagi oleh Imam Ali. Karena di antara tugas kenabian dan pelanjutnya adalah watlu alaihim ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW di Madinah, tapi yang menyampaikan wahyu Allah Ta'ala itu Imam Ali alaihi salatu wassalam di Haji Akbar. Fadilah surat-surat ini karena di Sahih Bukhari, Sahih Muslim hanya sedikit keterangan tentang makna surat-surat itu. Yang saya gunakan sebagai rujukan Al-Bahis Al-Qur'ani. Kalau diklik tafsir seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tinggal pilih bagian ayat yang mana, lalu nanti muncul rujukan ingin dapat tafsir yang mana. Dalam Al-Bahis Al-Qur'ani ini semuanya. Al-Bahis Al-Qur'ani. Yang kedua, Al-Ittisal Ar-Ruhi. Di sini ada satu bagian Suwarul Quran wa Fadailuhum. Surat Al-Qur'an dan fadilahnya. Surat Hamim Dukhon. Surat Hamim Dukhon itu suratnya Imam Ali alaihissalatu wassalam. Itu surat ke-44. Surat Al-Mu'minun dari Abi Abdillah alaihissalatu wassalam qala man qara'a suratal mu'minin khatamallahu lahu bis-sa'adah, diberi husnul khotimah. Idza kana yadun min qira'atiha fi kulli jum'ah wa kana manziluhu fil firdausil a'la ma'an nabiyina wal mursalin. Kalau bacanya setiap hari Jumat, diberikan derajat bersama para nabi dan para rasul di Firdaus. Surat Luqman, fa idza qara'aha bin nahar lam yazalu yahfazunahu min iblis wa junudi, dilindungi dari godaan iblis dan bala tentaranya. Kalau dibaca malam hari, malaikat yang melindunginya dari iblis dan bala tentaranya sampai subuh. Surat Al-Ahzab, man kana kathirul qira'ah li suratil Ahzab kana yaumul qiyamah fi jiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajih. Yang mendawamkan membaca surat Al-Ahzab digabungkan menjadi tetangga di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Yasin ya.
mahfudin, marzukin. Inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Bagi segala sesuatu ada kalbunya, dan kalbunya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membacanya di malam hari sebelum tidur, wakkalallahu bihi alfa malak, Allah Ta'ala berikan penjagaan baginya 1000 malaikat yang menjaganya dari min syarri kulli syaitonir rajim. Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dianjurkan dibaca surat Muhammad itu bagi orang yang punya syak dalam agamanya, katanya begitu. Yang takut ditimpa kefakiran, takut sama penguasa. Juga yang baca surat Rasulullah SAW, surat Muhammad SAW, wakalallahu bihi fi qabrihi alfa malak yusalluna fi qabrih. Di kuburan nanti ditemani oleh 1000 malaikat yang bersolawat untuknya. Yang sholat, wa yakunu thawabu sholatihim lahu, dan kemudian pahala sholatnya dialirkan kepada dia. Ar-Rahman. An Abi Abdillah alaihissalatu wassalam, dari Imam Ja'far alaihissalatu wassalam, man qara'a surat Ar-Rahman faqala inda kulli fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini disebut adab batiniyah. Jadi adab batiniyah itu sesuatu yang kita sertakan dalam batin. Seperti kita kalau ruku, kata Imam Ali alaihissalatu wassalam, bacaan lahiriah kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Adab batiniyahnya amantu bika walau darabta unuqi. Ya Allah, aku beriman kepadamu walaupun kau penggal leherku itu. Nah, itu adab batiniyah. Jadi kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tapi batin kita membaca amantu bika walau darabta unuqi. Aku beriman kepadamu walaupun kau tebas tengkukku ini, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bisa kita lagi sholat membaca adab batin itu? Selama ini juga mikirin banyak hal kok. Ya diarahkan ke sini, bacaannya itu kepada adab batiniyah ini. Nah, adab batiniyah surat Ar-Rahman setiap kali sampai pada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu membaca la bisyai'in min ala'ika rabbi ukadzib. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan. Saya belum masuk pada bab tasniyah ya. Keutamaan bahasa Arab itu, sementara yang saya tahu hanya bahasa Arab satu-satunya bahasa yang punya bentuk 2 orang. Saya belum tahu bahasa lain punya bentuk 2 orang. Jadi bahasa Arab itu punya bentuk huma, dia 2 orang. Punya bentuk huma, kamu 2 orang. Bahasa lain tidak ada yang kamu atau kalian. Kamu kalau 1, kalian kalau banyak. Bahasa Inggris cuma 1, yaitu you. Mau kamu, mau kalian. Begitu. Bahasa Inggris cuma 1. Keistimewaan bahasa Arab dan Al-Quran itu punya bentuk 2 orang. Dan yang 2 orang ini ada laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki 2 orang, ada perempuan 2 orang. Dan itu merujuk sehingga tidak bisa ditafsirkan pada yang lain. Misalnya ketika baginda Nabi SAW berada di dalam gua, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ditambah lagi dalam ayat Al-Quran itu, ma takunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum ainama kanu. Tidaklah ada yang 2 kecuali Allah Ta'ala yang ketiga. Dan tidaklah ada pembicaraan najwa, itu bisikan pembicaraan. Dari situ masuk munajat, satu akar kata dengan najwa. Jadi bahkan berbisik antara satu pada yang lainnya, Allah Ta'ala yang ketiga. Kalau 3 orang, Allah Ta'ala yang keempat. Ketika berada dalam gua, itu menurut ayat Al-Quran, Allah Ta'ala yang ketiga. Dan diingatkan oleh yang satu pada yang lainnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi dia dikunci pada yang 2. Atau dalam surat At-Tahrim, di situ dikunci pada yang 2. Begitupun dalam ayat-ayat yang lain. Nah, ketika dalam surat Ar-Rahman
Khitabnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat kamu berdua yang manakah yang kamu berdua dustakan? Ya, sering dirujuk kepada bahwa yang dimaksud adalah untuk jin dan manusia. Sehingga Al-Qur'an menjadi kitab baik untuk jin maupun manusia. Nah, ada batiniyahnya, kita membaca ini setiap ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kita baca la bisyai'in min alaika rabbi ukadzib. Tidak satu pun ya Allah dari nikmatmu itu yang aku dustakan. La bisyai'in min alaika rabbi ukadzib. Itu fadilah surat Ar-Rahman. Fa in qara'aha lailan tsumma mata syahidan. Fa in qara'aha naharan mata syahidan. Yang baca siang kemudian meninggal dunia dihitung mati syahid pun pada malam. Surat Al-Waqi'ah. Wa kana min rufaqa'i Amiril Mukminin alaihi salatu wasalam. Wa hadhihi surah li Amiril Mukminin alaihi salam khassah. Surat Al-Waqi'ah itu yang bacanya menjadi rafiqnya Imam Ali alaihi salatu wasalam, dan surat ini turun khusus untuk Imam Ali alaihi salatu wasalam. Dalam surat Al-Waqi'ah itu Ibu dan Bapak ada pembahasan. Kita dibagi 3 kelompok. Wa kuntum azwajan thalatha. 3 kelompok itu wasabiqun 1, ulaikal muqarrabun, mereka yang didekatkan. Mereka yang didekatkan, muqarrabun. Kalau yang mendekatkan itu muqarrib. Ini menggunakan isim maf'ul. Jadi yang didekatkan. Seperti la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran itu kecuali yang disucikan. Bukan yang mensucikan dirinya, tapi yang disucikan. Al-Quran itu senang bermain rahasia, dalam tanda petik bermain sandi. Kenapa tidak disebutkan saja siapa yang mensucikannya? Kenapa tidak disebutkan saja siapa yang membuat mereka itu dekatnya itu? Tapi tidak, wasabiqun asabiqun ulaikal muqarrabun. Kemudian ada ashabul maimanah. Yang ashab sebelah kanan kan, ma ashabul maimanah, washabul yamin, ma ashabul yamin fi jannatin naim, thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Di sini ada kata thullah. Kemudian yang terakhir ashabus shimal, sebelah kiri, pemilik kitab sebelah kiri. Yang asabiqun itu thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar dari yang awal, sedikit dari yang akhir. Kalau ashabul yamin thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Kira-kira yang awal itu setengah-setengah lah sama yang akhir. Tapi kalau yang ashabus shimal itu sedikit dari yang awal, banyak pada yang akhir. Pertanyaannya adalah, apakah awal dan akhir itu merujuk pada waktu? Kalau merujuk pada waktu, satu, kita mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilahirkan? Sekarang kita masuk awalin apa akhirin? Akhirin. Sudah pasti akhirin. Karena nabinya sudah yang terakhir. Yang kedua, yang akhir itu jumlahnya lebih banyak dari yang awal. Secara jumlah manusia ini sudah lebih banyak, kesempatan masuknya lebih sedikit. Sedangkan yang dulu jumlah manusianya sedikit, kesempatannya banyak. Kenapa Allah Ta'ala bedakan antara as-sabiqun dengan ashabul yamin? Beda itu, ada 3 kelompok. Satu as-sabiqun, satunya lagi ashabul yamin, pemilik yang sebelah kanan. Kata Imam Ja'far alaihi salatu wassalam, surat ini turun untuk Imam Ali alaihi salatu wassalam. Fadail surah Al-Waqi'ah. Wa kana min faqar al-Islam wa hadhihi surah li Amiril Mukminin alaihi salatu wassalam khassah la yusyrikuhu fiha ahad. Tidak ada yang berserikat dalam keutamaan itu satu orang pun. Itu dalam surat Al-Waqi'ah itu. Nah, ini surat Al-Insan. Sawabul a'mal bi isnadi an Ibnil Bata ini Amr ibni Jubair al-Arzami an abihi an Abi Ja'far sallallahu alaihi wasallam qara'a al-ata 'alal insan
fi kulli ghadati khamisin zawwajahu Allahu min hawra'i thamana mi'ata wa arba'ata alaf thib wa hawra min al-hawril in wa kana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bagian yang lain dari yang tidak ada di sini. Kalau yang di sini, ini yang membaca surat Hal Ata 'alal Insan itu akan dinikahkan dengan bidadari. Begitu, haura minal huril in, dan digabungkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada di sini, bahwa surat ini dikhususkan untuk Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Beliau itu pemilik Hal Ata. Jadi pemilik kemuliaan Hal Ata. Itu surat yang turun untuk Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha sesuai asbabun nuzul yang ada di dalamnya. Ini terus berlanjut sampai semua surat fadilahnya dari a'immah alaihi wassalatu wassalam disampaikan fadilah masing-masing surat itu.